Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Pada zaman sekarang ini, ilmu dan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Bahkan sekarang lebih banyak menggunakan tenaga teknologi atau seperti mesin daripada tenaga manusia. Hal tersebut tentu memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia, yaitu mempermudah kehidupan manusia dan mempersingkat waktu untuk mengerjakan sesuatu. Kan tetapi kemajuan teknologi tersebut memberikan dampak negatif pada manusia. Hal ini terjadi karena manusia menempatkan teknologi tersebut kepada hal yang salah. Sesungguhnya teknologi dan ilmu pengetahuan itu memberikan manfaat dan fungsi yang besar bagi kehidupan manusia. Pada zaman sekarang ini, teknologi telah memperbudak manusia. Banyak manusia yang lebih mengutamakan dirinya daripada orang lain, atau teknologi juga menyebabkan terkikisnya moral dan nilai etika dalam kehidupan pada zaman sekarang ini. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan kemajuan ilmu dan teknologi itu. Itu tergantung pada manusia. Apabila manusia menempatkan ilmu dan teknologi itu pada tempat yang tepat, maka dia akan memperoleh manfaat yang begitu besar bagi kehidupannya. Akan tetapi apabila manusia memberikan atau menempatkan ilmu dan teknologi itu pada jalan yang salah, maka akan memberikan bencana atau malapetaka bagi kehidupan manusia. Teknologi juga telah merubah pola pikir manusia, di mana pada zaman dahulu pola pikir manusia itu masih banyak yang bersifat kekeluargaan atau mementingkan nilai kebersamaan dan juga menjunjung nilai moral dan etika. Moral dan etika dijadikan nomor satu. Tapi pada zaman sekarang ini memang teknologi semakin maju, akan tetapi moral juga semakin turun. Sehingga di sini filsafat diharapkan mampu memperbaiki atau mengubah perspektif manusia untuk menjadikan ilmu dan teknologi itu kepada jalan yang benar, atau mengubah pola pikir manusia dalam menggunakan teknologi tersebut. Filsafat diharapkan membawa ke arah perubahan yang lebih baik, karena pada zaman sekarang ini akhlak dan moral manusia sudah semakin turun drastis. Manusia telah dipenjarakan oleh teknologi. Penjara di sini di mana manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Seperti contohnya, pada zaman sekarang mungkin semua kalangan usia atau semua orang telah memakai gadget. Tidak ada lagi rasa peduli di sekitarnya apabila kita telah menggunakan gadget atau memegang gadget di tangan kita. Inilah mungkin krisis moral itu masa sebelumnya atau pada masa dahulu. Apabila kita melihat orang lain, pasti kita menyapanya atau memberikan tegur sapa. Akan tetapi sekarang semua orang telah disibukkan dengan gadget. Jadi filsafat diharapkan mengubah pola pikir manusia tersebut dan menjadikannya ke arah yang baik. Teknologi bisa saja berkembang semakin pesat dan semakin canggih, akan tetapi hal itu harus berdampingan dengan akhlak dan moral manusia yang harus sesuai dengan kemajuan teknologi, yaitu apabila teknologi semakin canggih dan maju, maka akhlak dan moral manusia juga harus semakin tinggi dan beradab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai agama, ilmu, dan masa depan manusia, yang dimana saya akan membahas mengenai agama dan ilmu. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaannya, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia.
Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Gempa bumi adalah konteks agama, adalah cobaan Tuhan dan sekaligus rencananya tentang alam secara keseluruhan. Adapun menurut ilmu, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempengan bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mencari ilmu dan teknologi untuk mendeteksi kapan gempa akan terjadi dan bahkan kalau perlu mencari cara mengatasinya. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Contohnya, ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global yang juga sering disebut dengan era informasi. Tetapi kehidupan yang global itu pula yang menyengsarakan sebagian besar penduduk di bumi ini. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang masa depan. Masa depan manusia sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu dan agama, karena telah kita ketahui bahwa sekarang ini dengan perkembangan ilmu teknologi, manusia sangat disibukkan dengan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi ini semakin menurunnya moral dan akhlak manusia. Jadi filsafat sangat diharapkan dalam perkembangan ilmu dan teknologi ini mampu mengubah manusia menjadi lebih bermoral lagi, walaupun dengan konteks teknologi sudah maju. Karena walaupun teknologi sangat maju, tidak dibarengi dengan ilmu agama, maka sama itu tidaklah berguna.